Shalom saudara-saudara yang terkasih. Selamat datang kembali di Posaka. Sekarang namanya Posaka, artinya podcast sahabat Katolik. Lama sekali tidak berjumpa dengan semuanya yang nonton di sini. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Hari ini, kalau teman-teman yang di rumah lihat, mungkin di belakang saya ada figurin seperti ini. Ada yang bisa tebak nggak hari ini saya ditemenin sama siapa? Welcome, Romo Wisnu. Halo Romo. Halo. Apa kabar? Puji Tuhan, baik-baik. Romo, denger-denger Romo baru pulang dari Bali ya? Wah. Ketahuan. Ya, sudah berapa bulan yang lalu. Oh, beberapa bulan yang lalu baru ke spoiler ya Spoiler. Ngapain Romo ke Bali? Ya, waktu itu kita mengadakan semacam perjalanan keakraban bersama dengan romo-romo di Kelapa Gading yang tugas di Kelapa Gading gini. Oh. Ya. Kemana aja di Bali? Ya biasalah. Muter-muter. Muter-muter ya, Kute, Denpasar, Kintamani gitu-gitu deh. Romo pergi sama siapa aja, Mo? Sama Romo Romanus, Romo Tino, Romo Tunjung, Frater Benito dan juga Diakon Bernard. Oh, berarti semua ya ikut? Hampir semua. Oh, oke. Ya. Luar biasa. Ini apa sih? Apa tuh? Figuran itu apa sih? Dia tadi bingung banget, banyak sekali nih, ada apa nih? Ya, ini hobi saya. Oh, hobi saya. Oke. Mengumpulkan figur-figur berkaitan dengan Batman dan One Piece. Oke. Boleh nggak dijelasin satu-satu deh? Apa dulu nih? Yang di sebelah sini. Ah, itu jelas lah, itu figur Batman lah ya. Kenapa saya suka Batman? Karena Batman itu superhero yang nggak punya kekuatan. Yang lain bisa terbang, yang lain bisa nempel ke dinding, yang lain bisa lari kayak petir gitu ya. Tapi Batman itu nggak punya kekuatan apapun kecuali otak. Dia punya pemikiran, punya visi misi yang manusiawi, tetapi bisa diungkapkan di dalam usaha dia untuk meningkatkan atau menegakkan keadilan, seperti itulah. Jadi nggak punya kekuatan tapi bisa jadi jagoan. Oh, luar biasa. Ini Romo beli sendiri atau? Ya, ada yang beli, ada yang dikasih dan sebagainya. Kalau yang ini apa Romo? Ini namanya katana. Katana pedang Jepang. Saya suka hal-hal yang berbau Jepang-Jepangan lah ya. Berkaitan dengan histori paling tidak. Seperti itu. Ini Romo beli juga? Ini dikasih. Ini beli. Ini golok Betawi. Oh, golok Betawi. Berarti tidak ada Jepang-Jepang ya yang ini ya? Ini bisa dibuka nggak sih, Mo? Bisa. Semua bisa dibuka. Romo pernah mainin gitu di kamar? Oh, cuma pajangan doang. Oke, baiklah. Ya. Kalau tadi Romo bilang suka berkaitan dengan yang Jepang-Jepangan. Terus kayak tadi ngelihat baju, udah... Aduh. Aura-auranya beda sekali ini. Boleh nggak sih mau ditunjukin itu baju apa sih? Ya, baju biasa, ini baju kayak jasnya Jepang lah, seperti itu. Supaya lebih santai saja, nggak formal, nggak terlalu kaku. Kalau pakai batik tuh kayaknya kayak di kondangan. Oke. Kalau pakai jubah kok kayak mau misa ya. Jadi ya sudah yang santai-santai saja. Oke. Tapi aku lebih tertarik sama kaos yang di dalamnya tuh. JKT48. Apa istilahnya kalau fansnya JKT48? Ya, fans JKT48. Oh, ya sih. Romo boleh nggak sih nyanyi sedikit aja? Aduh, saya nggak hafal ya. Nggak hafal? Teman-teman di sini boleh bantu nyanyi nggak ya? Ada yang bisa menyanyikan lagu JKT48 nggak sih? Iya. Okay. Nanti saja kalau gitu. Ada kejutan dari Romo. Ya. Romo, kita tadi belum kenalan di awal. Oh iya gitu ya. Bener ya, tak kenal maka tak sayang. Boleh Romo memperkenalkan diri? Oh gitu. Salam saudara-saudari, para muda yang dikasihi oleh Tuhan. Pasti sudah banyak yang kenal. Nama saya Romo Yohanes Radityo Wisnu Wicaksono, biasa dipanggil Romo Wisnu. Saya bertugas di Paroki Kelapa Gading ini dari bulan September tahun 1200. Sorry, grogi. Dari bulan September tahun 2019. Ya. Sekarang masih di Paroki Kelapa Gading?
Masih. Masih anak Kelapa Gading. Sampai rekaman ini masih. Oke, Romo, bagaimana selama ini ada di Paroki Kelapa Gading? Perasaannya seru atau menegangkan atau? Wah, ya awalnya saat saya mendapatkan kabar untuk bertugas di Paroki Kelapa Gading itu pemikiran saya, waduh, ini paroki yang jumlah umatnya banyak, kegiatannya banyak, kegiatan dan juga apa namanya pastoralnya pasti juga banyak sekali. Pertama akan berpikir, wah pasti ini capek nih, gitu ya. Dan memang pada awal-awalnya hampir setiap hari ada acara saja, entah itu misa, entah itu pendalaman iman, entah itu rosario, entah itu misa arwah dan lain sebagainya gitu ya. Jadi hampir setiap malam banyak kegiatan, apalagi Sabtu Minggu seperti itu. Jadi hektik lah, gitu ya. Tapi ya kita tahu semua setelah pas pandemi semua kegiatan dihentikan dan lain sebagainya. Jadi yang hektik itu mereda. Jadi saya bisa sedikit santai. Bukan santai sih. Lebih berefleksi diri seperti itu. Tapi sekarang kan mulai normal kembali dan lain sebagainya. Jadi lebih ke mulai seperti dulu lagi tentang pelayanannya, kegiatan-kegiatan ini. Syukurlah bahwa aktivitas menggereja sudah mulai sedikit lebih normal daripada masa pandemi yang lebih aktif lah, adem ayem itu ya. Betul menarik. Sebelum Romo pindah ke Paroki Kelapa Gading, pasti Romo ditugaskan di tempat yang lain. Di mana aja, Mo? Saya tabisan tahun 2028. Lalu ditugaskan di Paroki Pasar Minggu 3 tahun. Lalu setelah itu pindah tugas di Seminari Wacana Bakti sebagai pamong. Ya, selama 3 tahun juga. Mungkin karena Bapak Uskup melihat nih terlalu santai nih jadi pamong ya. Jadi ya sudah dipindahkan lagi ke paroki yang lama, Paroki Pasar Minggu selama 6 tahun. Baru setelah itu ditugaskan di Paroki Kelapa Gading ini. Dulu pernah ya aku ketemu sama Romo di salah satu kegiatan. Pertama kali ketemu sama Romo itu kegiatan Jambore Bina Iman Remaja Sekami. Itu saat itu masih jadi Romo di Pasar Minggu berarti ya, Mo ya? Tahun berapa ya kira-kira? Tahun berapa ya, Mo ya? 2018 ya? Ya itu pasti masih di Paroki Pasar Minggu. Sekaligus juga saya menjadi ketua komisi panggilan dan ketua karya Kepausan Indonesia yang mendampingi anak-anak remaja misioner supaya mereka bisa menyadari panggilannya sebagai warga gereja yang diutus untuk mewartakan kabar sukacita. Bahkan termasuk di dalamnya ya menjawab panggilan Tuhan menjadi imam, biarawan, biarawati seperti itu. Romo, boleh nggak kilas balik? Tadi Romo bilang Romo tahbisan tahun 2008, kemudian menuju perjalanan berikutnya untuk mengabdi dan menerima panggilan Tuhan di beberapa paroki. Apa yang membuat Romo tertarik untuk menjadi panggilan aku memang menjadi seorang Romo? Gitu. Wah, ini harus menjawabnya agak panjang ini ya. Sampai jam 1 malam. Sampai jam 1 ya. Ya, saya tertarik untuk jadi seorang imam itu sebenarnya baru kelas 3 SMA awal. Masuk kelas 3 SMA awal itu mulai ada pemikiran untuk salah satu step setelah saya lulus SMA adalah masuk seminari. Salah satu ya. Kenapa demikian? Ya karena pertama saya aktif di persekutuan doa di sekolah, aktif juga di OMK waktu itu, Mudika ya waktu itu di paroki di wilayah tempat saya tinggal, juga aktif di perkumpulan siswa-siswi Katolik di kota saya.
di Solo waktu itu. Di Waktu Solo. itu di Solo. Jadi dengan keaktifan dan kedekatan dengan figur Om Romo Ya. dan pernah juga pergi ke seminari dan lain sebagainya, kok saya tertarik juga untuk masuk seminari walaupun saat itu nggak terlalu harus gitu ya. Ya. Harus ya. Karena pilihan saya dua ya, waktu itu masuk ke universitas atau masuk seminari. Ya. Gitu. Nah, ya sudah, karena ada dua pilihan, saya kebetulan seminari Mertoyudan waktu itu buka pendaftaran lebih dahulu, ya saya daftar di sana dan diterima lebih dahulu daripada pengumuman di universitas ya. Sudah, akhirnya saya masuk ke seminari. Saya bilang ya sudahlah, saya coba dulu. Selama 1 tahun. Ya, saya coba dulu selama 1 tahun nih, gimana rasanya hidup di seminari gitu ya. Awalnya sih coba-coba, tapi kok enak. Ya, akhirnya besok saya coba lagi ya, begitu ya. Begitu luar biasa panggilan Tuhan. Oke, berarti kalau tadi Romo cerita dari SMA baru mendapatkan panggilan. Berarti sebelum-sebelumnya dari Romo SD, SMP. Romo sekolah di sekolah Katolik? Saya Katolik dari TK sampai SMP, SMA saya Katolik semua. Oke. Ya. Berarti baru kepanggilnya tuh pas memang SMA itu. SMA itu pun kelas 3 awal ya. Iya, oke, luar biasa. Sebelumnya ya kelas 1, kelas 2 SMA, SMP. Apa itu jadi Romo ya? Apa itu jadi Romo ya? Saya punya cita-cita ya jadi insinyur, punya pekerjaan, punya keluarga dan lain sebagainya gitu. Itu impian waktu dulu lah gitu. Tapi ya setelah diterima di seminari dan dicoba kok enak. Saya coba terusan ya udah akhirnya lanjut. Oke. Berarti tetap masih ada ya Romo pemikiran gue juga pengen berumah tangga nih, gue juga pengen dulu. Iya. Kalau sekarang bingung sih Mo. Ya sekarang mah sudah lah, gitu, udah kebacut istilahnya ya. Oke. Jadi tetap ya ada perasaan gue pengen punya cita-cita sebagai seorang insinyur yang tadi tetap pengen mengejar itu. Lalu kalau seandainya tidak diterima pada saat itu, berarti Romo saya masuk ke universitas. Ya nggak tahu setelah itu ya. Baiklah. Dulu ngambilnya apa Mo? Rencananya ngambil apa? Saya dulu mau ngambil teknik kimia di Universitas di Solo itu. Rencana mau jadi analis kimia. Karena saya suka pelajaran kimia. Nyampur barang apa tuh namanya? Larutan. Ada yang meledak, ada yang jadi busa, ada yang jadi padat. Ya pokoknya menarik lah. Menarik, luar biasa Romo. Berarti memang lingkungan kita tuh sangat berpengaruh ya Mo terhadap panggilan diri kita sendiri. Mungkin banyak orang yang rasa ya udah gitu. Kadang walaupun di circle kita deket sama Romo, deket sama apa, tapi ya perasaan gue tetap menjadi manusia yang biasa gitu. Nggak ada panggilan ke sana. Tapi luar biasa Romo Wisnu tertarik untuk ya udah saya mencoba dulu gitu. Ya itu tadi karena mungkin panggilan Tuhan ya. Kan panggilan Tuhan juga yang unik, yang pribadi ya. Sama-sama ikut aktivitas kegiatan di tempat yang sama, menjadi misdinar, jadi OMK, jadi aktif di persekutuan doa, sama-sama di tempat yang sama, tapi kan setiap orang berbeda panggilannya. Mungkin sama-sama dipanggil, tapi yang satunya satunya enggak. Bisa juga. Saya Tuhan gitu. Iya, bisa juga kan. Jadi panggilan itu selain dari Tuhan kan juga dari manusianya yang mau menjawab. Luar biasa. Menarik sekali cerita Romo Wisnu. Kemudian, apa perasaan Romo setelah saya coba kok enak ya gitu. Maksudnya kalau kita lihat ya, aku kan juga punya banyak teman ya istilahnya yang masuk seminari ternyata struggle-nya luar biasa Romo gitu. Apakah memang selama perjalanan itu Romo merasakan enggak kok aku senang-senang aja? Enggak mungkin kan? Pasti selalu ada bumbu-bumbunya. Iya, setelah saya masuk seminari, hidup di sana, tinggal di sana, ya saya menyadari bahwa tidak selamanya di seminari itu ya baik-baik saja gitu ya. Pasti ada tantangannya. Tantangan yang pertama sih bagaimana saya mau ikut ritme seminari yang ketat. Ya sebelum itu kan ya
mau makan ya silahkan, nggak ada jamnya, mau tidur juga nggak ada jamnya. Iya, betul. Mau bangun juga ya karena besok karena sekolah ya saya harus bangun jam sekian gitu ya. Tetapi nggak perlu di bel. Nah ini yang jadi, aduh mau mandi di bel, mau tidur di bel, mau bangun di bel. Ada waktu-waktunya yang membuat waktu itu awal-awal kok gini ya gitu ya. Dan juga relasi dengan teman-teman serumah itu yang juga seringkali membuat saya ya udahlah nggak lanjut aja lah gitu ya. Punya konflik dengan teman, punya konflik dengan pimpinan, dengan pendamping misalnya karena nggak sejalan. Tapi syukur saya dapat pendamping, pembimbing yang baik yang mengatakan ya kalau kamu menyerah dengan konflik di dalam ya pasti kamu di luar konfliknya juga akan lebih gila lagi, dia bilang begitu ya. Kamu tinggal milih yang mana, gitu. Bisa belajar sesuatu dari sini. Akhirnya saya ya udah panggilan saya mungkin lebih kuat daripada konflik yang terjadi. Oke. Apa yang membuat Romo meyakinkan diri bahwa panggilan Romo lebih kuat? Karena janji sih ya, janji bahwa pada suatu ketika mama saya sakit keras gitu kan. Saya ngomong sama Tuhan kalau mama saya sembuh, saya janji nih, saya akan terus di sini seperti itu. Itu karena pertama dan sembuh mama saya ya. Jadi ya sudah, pertama itu. Yang kedua dari bimbingan tadi, gitu ya. Kalau kamu menyerah di sini, belum tentu kamu akan bisa survive di tempat lain. Jadi kalau di sini saja sudah menyerah, apalagi tempat lain. Yang ketiga ya merasa bahwa Tuhan tuh baik lah buat saya gitu kan. Segala sesuatunya seakan-akan dalam tanda petik mudah gitu buat saya di seminari. Jadi ya karena Tuhan sudah sayang sama saya, masa saya nggak sayang sama dia. Itu yang membuat saya akhirnya berani untuk terus berjalan di situ. Menarik Romo. Kalau boleh tahu apa? Mama sakit apa Romo waktu itu? Ada miom atau apa di rahimnya yang harus diangkat. Tapi karena kurang darah atau apa, jadi harus lama di rumah sakit untuk persiapan operasinya itu. Ya, karena kelama itu jadi saya kok lama ya. Kasihan mama gitu istilahnya. Jadi ya saya doa itu. Romo berapa bersaudara? Saya ada 6 bersaudara. Saya anak pertama. Anak pertama. Berarti Romo masih punya adik? Iya. Anak sulung ini ya. Luar biasa. Terus saudara-saudara Romo juga atau mereka ya awam saja, tidak? Oh ya, mereka berkeluarga. Ya, walaupun ada dulu 2 masuk seminari tapi memilih jalan lain. Mereka berkeluarga sekarang. Yang jadi pastor saya doang. Saat ketika Romo memutuskan untuk aku mau masuk seminari, aku mau melanjutkan panggilanku. Apa keluarga, dari pihak keluarga gimana, Mo? Pertamanya sih mama agak keberatan awalnya ya, karena adik saya 2 itu sudah masuk seminari. Saya nyusul istilahnya gitu kan. Dia bilang ya adik kamu sudah masuk seminari, kamu nggak usah aja gitu. Kuliah dulu aja. Lalu saya bilang, Mak, kalau saya kuliah dulu nggak akan saya masuk seminari lagi gitu. Kalau saya milih kuliah dulu gitu. Akhirnya ya saya suruh mempertimbangkan kebebasan saya, ya saya milih untuk masuk seminari. 2 adik saya yang duluan masuk seminari nggak lanjut ya. Bilang, wah kamu tuh saya ngikutin kok kamu nggak nerusin. Itu di seminari yang sama, Mo? Atau berbeda? Yang satu di Mertoidan, satu di Jawa Timur, Surabaya. Romo ini asli? Cengkareng. Lahir di Cengkareng maksudnya? Saya lahir di Cengkareng. Besarnya di Solo? Cengkareng. Cuman SMA saja di Solo. Karena mama saya bilang, kamu SMA nggak boleh di Jakarta, cari sekolah di luar Jakarta. Gitu? Ya udah, akhirnya sampai di Solo deh. Jauh sekali mainnya. Ya, karena ada keluarga di sana. Ada keluarga, berarti tinggal sama keluarga. Ada nggak, Mo, pengalaman menarik selama di seminari, selama menjalani panggilan di sana? Kalau tadi kan mungkin struggle-nya ya ada aja gitu, walaupun segala sesuatu dimudahkan, tapi mungkin ada nggak sesuatu yang
seru banget ya ternyata di sini. Untung gue masuk sini nih gitu. Ya. Ya, banyak lah ya pengalaman-pengalaman menarik di seminari, tapi yang paling menarik buat saya adalah pengalaman bagaimana saya mencuri. Bukan mencuri ya, bukan apa istilahnya, bukan kebiasaan gitu ya. Tetapi kok pengen gitu. Karena kan di seminari terbatas tuh makan ya. Iya. Makan dibatasi dan porsinya juga dibatasi. Pada suatu ketika habis kerja bakti, setiap sore kami pasti ada kerja bakti membersihkan rumah itu. Ada pepaya nih. Ada pepaya. Buah pepaya. Tidak perlu pakai tangga, jadi bisa diginin aja gitu kan. Berarti. Udah mateng ya di kebun belakang. Ya udah, wah ini ada pepaya nih. Enak nih kayaknya. Ya udah saya ambil. Pas saya petik, Romo Pamongnya lewat. Langsung dia bilang, "Wah, apa itu?" Ya, "Pepaya Romo." Ya. "Wah, pepaya kamu ambil di mana?" Di sini. Ya udah, kamu habisin sekarang ya. Kamu habiskan sekarang. Jadi satu itu saya habiskan. Sendiri? Ya sendiri kan. Kan sendiri ya. Satu kan. Jawab. Pepaya satu dihabiskan ya. Dan sejak itu saya nggak suka pepaya. Kenapa? Karena? Ya trauma. Trauma. Ya. Luar biasa. Menarik. Ada pengalaman-pengalaman lucu juga ya Romo. Ya. Lalu kemudian Romo berapa tahun sih di seminari berarti Romo? Kurang lebih 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun. Kemudian ditahbiskan. Dan tugas pertamanya di mana? Di Pasar Minggu tadi. Oke, Pasar Minggu. Pasar Minggu. Pengalaman pertama memimpin misa, bagaimana Romo? Wah, apa ya? Udah lupa itu. Udah lupa. Tapi kayaknya biasa aja. Oke. Maksudnya, oh gini ya mimpin misa gitu ya. Oh ya udah gitu. Tapi yang menarik bukan misanya sih buat saya menjadi imam itu. Yang menarik ya. Yang menarik adalah saat saya malam-malam setelah pulang dari kuskupan ada rapat sampai jam 9:30 lah sampai rumah. Baru sampai rumah ditelepon, "Romo, tolong ibu saya di rumah sakit kritis, tolong berikan perminyakan." Saya baru pulang gitu, capek lah, pasti dari pagi rapat dan sebagainya. Saya bisa saja bilang, "Bu, besok saja." Ya. Saya baru pulang nih dari kuskupan, ada rapat, besok saja ya. Saya bisa bilang begitu. Tapi waktu itu saya mengatakan, "Oke Bu, di rumah sakit mana? Ruangannya berapa? Nanti saya ke sana." Langsung ke sana. Tiba di sana, doa perminyakan lah biasa seperti itu, terus pulang. Baru sampai rumah ditelepon, "Romo, terima kasih ya sudah menyempatkan untuk perminyakan ibu saya. Ya. Ibu saya sudah pergi menghadap Tuhan, baru saja." Seperti itu ya. Wah, langsung saya temu. Coba kalau saya tadi bilang besok saja gitu ya, saya tunda gitu. Ya mungkin ya bisa saja ibunya pergi tanpa perminyakan seperti itu ya. Jadi setelah itu sebelum tidur biasa saya doa, refleksi. Oh iya ya, ini mungkin apa ya, rahmat panggilan menjadi seorang imam dari seseorang itu ya saat-saat seperti ini gitu. Prodiakon nggak bisa perminyakan, bahkan diakon tabisan juga nggak bisa perminyakan. Yang bisa kan hanya imam. Ya, pastor gitu ya. Jadi dan itu buat umat yang membutuhkan sangat apa ya, berarti ya. Keluarganya yang sakit, yang butuh perminyakan, diberikan perminyakan itu ya. Itu jadi apa ya, kesan menjadi seorang imam ya. Buat saya jujur bukan di misa tapi di tempat itu ya. Luar biasa. Di saat itu. Oke. Ya. Itu adalah pengalaman saat menjadi imam di Pasar Minggu. Ya, waktu itu di Pasar Minggu. Kemudian pindah tugas. Kemana lagi Romo tadi? Seminari Wacana Bakti. Oke. Di sana ngapain aja Romo? Saya jadi pendamping anak-anak seminari. Calon imam yang berjuang untuk menjawab panggilan Tuhan juga di sana gitu ya. Jadi pamong anak-anak, kepala asrama lah. Senior lah ya. Senior. Oke.
Lalu beranjak lagi berarti ke Paroki Kelapa Gading. Paroki Kelapa Gading. Berarti baru tiga paroki ya, Mo? 2 paroki. Oh iya, 2 paroki. 2 paroki. Oke, salah. Luar biasa. 2 paroki. Terus pengalaman yang menarik ketika dipindahkan ke Paroki Kelapa Gading selain tadi kaget karena umatnya banyak dan kegiatannya banyak, apa lagi, Mo? Iya nggak kaget lagi, wow gitu ya. Tapi yang menarik ya banyak aktivitas, banyak orang yang mau berkegiatan dan lain sebagainya gitu ya, dengan jumlah misa yang banyak dan lain sebagainya. Itu ya buat saya sesuatu yang luar biasa lah. Bahwa umat punya kerinduan dan keinginan untuk meningkatkan dan memperdalam imannya seperti itu. Di situasi dan kondisi Kelapa Gading yang apa ya istilahnya, mungkin kata orang ekor naga atau kepala naga. Orientasi bisnisnya tinggi gitu, banyak orang bilang begitu. Tapi dalam situasi seperti itu masih banyak umat orang Katolik yang masih ingin memperdalam dan menguatkan iman. Seperti itu. Banyak kelompok-kelompok doa, banyak kelompok-kelompok karismatik, banyak kelompok-kelompok doa dan lain sebagainya yang tumbuh di paroki ini kan. Itu yang membuat saya apresiasi lah. Oke, menarik ya, Mo. Karena ya mungkin kalau teman-teman yang nonton di luar Paroki Kelapa Gading agak bingung, ini banyak banget ya kegiatannya gitu. Tapi ya panggilannya tuh memang seperti itu gitu ya, Mo. Masa kegiatan-kegiatan itu ya menyimbangkan. Oke. Kemudian ada nggak sih pengalaman yang menurut Romo kalau orang sekarang bilang culture shock, Mo? Jadi kayak, wih gila, kok gini banget gitu. Oh, di Paroki Kelapa Gading dibandingkan tempat lain? Iya. Oh ya, saya bandingkan dengan Pasar Minggu ya. Ya, kalau Pasar Minggu itu nggak ada makanan B2 ya. B2 susah carinya di sana ya. Wah, di sini berlimpah ya. Jadi berat badan saya naik. Naik berapa kilo, Mo? Wah, kalau di Pasar Minggu pertama 90. Oke. Terus sekarang awal-awal ya bisa sampai 95, bahkan pernah 99 ya. Oke. Tapi karena dokter mengatakan, "Oh, jangan gede-gede ya. Ini merah semua." Akhirnya saya agak sedikit mengerem. Oke. Lalu Romo olahraga 92 ya. Olahraga itu makanan apa ya? Saya nggak tahu. Saya nggak terlalu suka olahraga. Oke. Berarti Romo ngapain? Gimana caranya? Cuman ini aja, jogging, lari-lari, treadmill aja. Ada treadmill berarti di Paroki Kelapa Gading. Luar biasa ya. Saya baru tahu, Romo. Menarik. Romo, kalau di recap lagi tadi ya, perjalanan dari menerima panggilan, mendengarkan panggilan dan mengiyakan panggilan itu, kemudian beranjak tumbuh dan berpindah tugas untuk menjalankan panggilan itu sendiri. Ada nggak sih perasaan yang sedih dan ternyata gini ya? Karena kalau aku pribadi ya manusiawi, ketika dipindahkan tugas dan kita pasti punya ya manusiawi ya, mau rasa nyaman terhadap sesuatu dan ngerasa gue seneng di sini gitu. Tapi ketika harus dipindahkan tugas, pasti akan ngerasa kok gini sih, padahal gue udah seneng nih di sini. Gini sih gitu. Walaupun memang ini sebuah kewajiban ya, Romo, mau nggak mau tanggung jawab kita adalah menjalankan tugas itu tersebut. Kalau Romo sendiri gimana? Ya kebetulan beberapa waktu setelah ini saya akan pindah tugas di tempat lain lagi ya kan. Jadi pertanyaannya agak sedikit relevan dengan apa yang saya alami sekarang. Sudah paling tidak 2, 3, hampir 4 kali ini ya. Saya pindah dalam keadaan bahwa saya sedang seneng-senengnya. Waktu pertama di Pasar Minggu harus pindah ke Wacana Bakti, itu saya itu kan sedang giat sama OMK, sama lingkungan dan lain sebagainya, banyak kegiatan, tiba-tiba harus pindah. Wah, kok begini gitu ya. Tapi ya karena mungkin Bapak Uskup mutus, ya sudahlah pindah. Awalnya juga agak sedikit berat di seminari. Terus kemudian di seminari walaupun berat, terus diusahakan, pas lagi senang-senangnya
disuruh pindah lagi kembali ke Wacana ke Pasar Minggu. 6 tahun di sana. Wah, setelah banyak hal dibuat, akhirnya pindah ke Kelapa Gading. Saya mengatakan bahwa dari pengalaman itu saya nggak boleh kerasan. saya menyadari saya nggak boleh kerasan di sebuah tempat. Kalau saya kerasan, dengan kerasannya itu akhirnya saya punya akar, ya, punya sesuatu yang membuat saya nggak mau pindah. Itu bahaya terhadap janji ketaatan saya sama uskup. Seperti itu. Saya masih nyaman sini, saya masih bahagia di sini. Saya masih punya banyak impian dan rencana yang belum saya kerjakan. Sudah saya di sini saja kalau bisa selamanya. Tapi kan itu nggak bisa. Gitu ya. Sebagai seorang imam saya harus taat kepada pimpinan saya, Bapak Uskup saya. Jadi ya dengan ketaatan itu kemanapun Bapak Uskup mengutus, dengan sebuah pemikiran bahwa pasti Bapak Uskup punya keperluan dan kepentingan yang bisa yang dipercayakan kepada saya untuk saya lakukan di tempat yang baru itu. Seperti itu. Jadi ya sudah, dengan keyakinan itu saya masuk ke sana. Karena kalau jadi pastor ya sudah, saya menyerah terhadap apa yang dikehendaki oleh kuskupan. Karena kan dalam Injil Yohanes Yesus pernah ngomong sama Petrus kan, Petrus, waktu kamu muda kamu bisa kemana-mana, terserah kamu, tapi waktu kamu tua orang akan mengikat pinggangmu dan menghantarmu ke tempat yang mungkin gak kamu inginkan. Ya saya dengan ayat itu ya taat pada Bapak Uskup. Dengan keyakinan Bapak Uskup sudah mempercayakan kepada saya di tempat yang baru ini untuk bisa melakukan sesuatu yang baik. Seperti itu. Luar biasa. Romo, tapi ketika pertama kali Bapak Uskup memanggil Romo, Romo Wisnu, kamu nanti akan pindah tugas ya ke sini. Bagaimana perasaan kamu? Kaget. Wah, shock ya. Ya, iyalah, ya. Lagi seneng-senengnya ya. Lagi enak-enaknya gitu ya, nyamannya kok ya kayak orang lagi tidur dibangunin gitu ya. Ada kekagetan. Dan pertama pasti kok saya. Dan kok di tempat itu, kenapa harus saya dan kenapa harus di tempat itu, gitu. Ya, saya sih nggak pernah bertanya kenapa saya harus ke sana, Romo, Bapak Uskup. Gitu. Saya nggak pernah bertanya. Yang saya itu hanya pertanyaan dalam hati saya, seperti itu. Tapi itu tadi, ya awalnya kaget, bertanya-tanya, tapi diterima untuk jalan. Gitu. Romo, kalau aku sebagai anak muda ya, melihat dari segelintir Romo yang ada di Paroki Kelapa Gading, aku melihat Romo Wisnu adalah Romo yang paling pendiam. Begitu ya? Iya. Jadi aku nggak tahu. Ya Romo, bagaimana teman-teman di rumah? Romo pendiam sekali. Maksudnya kalau yang lain kan ya ketawa-ketawa, tapi ketika Romo bertemu, ya gitu. Begitu ya? Iya. Lalu akhirnya aku penasaran, apa sih moto Romo? Apakah memang ya sudah saya berjalan go with the flow istilahnya ya Mo? Kayak ya saya ngikutin aja, saya nggak pernah mau banyak ngomong, atau sebenarnya saya bisa ini, saya bisa itu, tapi saya ya memang tidak dalam kondisi ingin bicara, atau bagaimana? Apa moto Romo selama menjadi seorang imam? Ya mungkin pada dasarnya saya itu pemalu dan pendiam. Jadi terkesan begitu gitu ya. Ya menurut saya ya kalau memang harus ngomong ya saya ngomong. Kalau saya harus menyampaikan sesuatu ya saya menyampaikan sesuatu. Jadi nggak terlalu menggebu-gebu atau nggak terlalu mencolok lah untuk melakukan itu. Toh apalagi di Kelapa Gading ini banyak orang-orang yang begitu luar biasa membantu proses pelayanan ini gitu, perutusan ini. Jadi ya prinsip subsidiaritas. Kalau yang lain bisa mengerjakan ya saya mendukung lah. Jadi nggak mengambil alih atau nggak terlalu campur tangan terlalu jauh terhadap
proses itu. Nggak mau terlalu dominan dalam mengambil tindakan. Ya mungkin begitu, tapi pada saatnya saya diperlukan ya saya bisa melakukan itu. Misalnya waktu masa pandemi kan saya jadi ketua TGKP ya. Segala macam prosesnya, keputusannya Romo Kepala menyerahkannya ke tim TGKP ya, saya harus mengambil keputusan, harus melakukan itu. Luar biasa. Jadi ya untuk apa mengeluarkan banyak energi kalau saya bisa menyimpan energi. Ini antara memang introvert atau memang malas ya. Mager paling. Mager itu deh kayaknya. Gak ada bedanya ya, tapi saling menyeimbangkan loh. Oke, selama di sekolah Mo, ada nggak sih ambisi? Gue harus ranking 1, gue harus juara 1 gitu. Dulu waktu sekolah iya. Karena kalau nggak ranking 1 dimarahin mama. Maksudnya kalau nggak naik kelas. Tapi mama nggak pernah mengatakan kamu harus ranking 1, kamu harus ranking 1 nggak. Yang penting kamu naik. Yang penting nilainya bagus, tidak ada merahnya dan lain sebagainya. Jadi mama saya nggak pernah memaksa menuntut saya harus jadi nomor 1. Gitu. Dan buat saya sih itu bagus gitu ya. Nggak harus jadi nomor 1. Yang penting jadi yang penting jadi orang baik gitu. Jadi bisa memberikan sesuatu yang baik, kontribusi yang baik. Tidak mengecewakan dan lain sebagainya. Jadi maka bilang ya, yang penting jangan ngecewain mama lah kalau kamu nggak naik gitu, misalnya. Tapi juga jangan jelek-jelek banget, naik tapi nilainya jelek gitu. Jadi untuk ambisi ya jujur saja sih saya nggak terlalu punya ambisi yang terlalu gimana-gimana gitu ya. Ya yang penting apa yang saya harapkan dan saya cita-citakan dapat saya raih dengan jalan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ambisi mungkin waktu di seminari ya jadi pastor. Ambisi waktu di sekolah ya yang penting naik, nilainya nggak terlalu jelek gitu ya. Ambisinya saat di paroki ya jadi romo paroki yang baik. Berarti ini Romo bukan tipikal yang kalau sekolah celananya dijadiin celana pensil gitu Romo, yang diketat-ketatin atau disobek gitu. Boleh kan? Sistem sekolah saya juga seperti itu kan. Tapi jadi kan ada Mo, maksudnya anak-anak kayak bodo amat gua peraturan tuh dibuat untuk dilanggar gitu kan. Iya ada satu-satu sedikit-sedikit ya. Misalnya waktu SMP saya dihukum karena makan mami di kelas. Luar biasa. Pas jam pelajaran. Ada gurunya di depan. Itu tidak bisa dipungkiri kalau itu. Itu karena teman-teman juga ya. Luar penyontek ya itu juga. Romo juga pernah nyontek. Iyalah, tapi bukan karena saya bodoh. Tapi saya nyontek supaya saya merasa bahwa saya belajar baik. Karena saya tahu di mana jawaban ini, di lembar mana, di halaman mana, di buku mana. Jadi saya search ya, di sini. Seperti semua orang juga melakukan itu Romo. Tapi bukan karena saya nggak bisa. Sangat dipahami. Tapi karena saya ingin membuktikan. Bahwa saya belajar gitu. Pernah nggak Romo tertarik sama lawan jenis? Aku pengen nih jadi pacarnya dia gitu. Oh ya pastilah. Pas di SMA? SMP juga. Menarik. SMP juga ya karena ya itu kembali lagi ke keluarga. Mama saya punya prinsip selama kamu sekolah jangan pacaran. Ya hanya suka-suka saja lah gitu. Ya tertarik aja. Tapi untuk ngomong nggak berani. Romo nggak berani. Luar biasa. Romo, kita sudah di penghujung. Gitu. Tapi aku tetap nungguin surprise dari Romo nih buat nyanyi lagu ini. Ada nggak Romo hal yang bisa Romo sampaikan kayak kalau yang tadi aku bilang ya, Romo menyampaikan bahwa ya saya nggak boleh gampang kerasan supaya saya bisa tetap menjalankan apa yang memang ditujukan untuk saya untuk melakukan panggilan Tuhan ke depannya. Tapi kan kadang kita jadi manusia juga masih penuh rasa itunya. Ada nggak sih hal yang perlu kita lakukan untuk merefleksikan kembali diri kita bahwa apa yang ada di dunia ini atau apa yang sudah Tuhan izinkan buat kita yang nggak selamanya harus jadi milik kita gitu. Ada nggak perasaan yang akhirnya saya akan jadi lebih mudah untuk melepas tapi juga gampang untuk menerima segala sesuatu yang Tuhan izinkan hadir di dalam hidup saya sendiri? Ya,
Wah, pertanyaannya luar biasa ya. Kenapa Itu sudah bagi ada kedalaman ya istilahnya. Mau menerima dan melepaskan. Ya. Melepaskan. Buat saya sih yang penting bagaimana saya mau bersyukur, bisa bersyukur dan mau bersyukur. Kuncinya itu. Mau Karena dan bisa. Mau dan bisa gitu. Mau tapi saya nggak bisa. Bisa gitu. Saya bisa tapi saya nggak mau. Iya. Bersyukur. Karena banyak dalam tanda petik dosa itu awalnya karena nggak susah untuk bersyukur. Bersyukur karena sudah dapat rezeki yang baik. Nggak bisa bersyukur karena sudah dapat rezeki yang baik. Saya kok cuma dapat segini, teman saya kok bisa segitu gitu ya, tanpa melihat perjuangan dan dedikasinya dan sebagainya. Ya sudahlah, saya ngambil barang ini seperti itu. Loh kok tetangga saya punya 2 mobil, kok saya masih punya 1. Ya sudahlah, saya ambil uang ini seperti itu ya. Atau nggak bersyukur punya orang tua yang begitu mencintai dengan caranya orang tua itu gitu ya, dengan caranya dia. Kita nggak menutup diri ke orang tua saya cerewet, orang tua saya keras, orang tua saya pelit menurut kita gitu ya. Nggak bersyukur sehingga udahlah saya berkonflik lah istilahnya, selalu menentang orang tua dan sebagainya, akhirnya punya relasi yang nggak baik. Kalau kita bersyukur, yang penting saya punya orang tua, masih banyak yang anak-anak dibuang, dititipkan di panti asuhan dan lain sebagainya, nggak punya orang tua. Saya masih punya orang tua yang membiayai kuliah sekolah saya, yang tiap hari saya bisa makan dari hasil kerja orang tua saya, walaupun orang tua saya seperti itu. Ya kalau saya bisa bersyukur, saya akan lebih bahagia, gitu, lebih enak, lebih enjoy daripada yang kurang bersyukur itu tadi. Yang kedua saya belajar dari pengalaman bagaimana mau menerima, mengambil resiko gitu ya dari pilihan-pilihan hidup saya. Gitu. Itu juga penting. Dari rasa syukur akhirnya saya bisa kuat untuk mengambil resiko dari setiap pilihan yang saya miliki. Perasaan bersyukur menjadi sebuah hal yang membuat saya kuat untuk dapat menerima gitu ya. Bisa juga gitu, menerima apa yang sudah Tuhan berikan buat saya, dan akhirnya bisa rela untuk melepas juga hal-hal yang mungkin yang tidak baik dalam diri kita itu. Ada nggak satu hal yang membuat Romo akhirnya menerima keputusan uskup selain karena ya sudah memang saya harus menjalankan itu, dan maksudnya hal yang membuat Romo bersyukur, puji Tuhan, aku akan pindah tugas dan menjalankan panggilan yang lainnya, dan aku sudah menyelesaikan hal yang sudah harus aku selesaikan di Paroki Kelapa Gading ini. Sebenarnya kalau sudah diselesaikan, ya belum selesai gitu ya. Masih banyak hal yang masih direncanakan dan belum selesai gitu ya. Itu tadi, bahwa saya harus bisa melepaskan diri saya dari keterikatan dan dari kenyamanan, dari harapan-harapan yang belum selesai di paroki yang lama, untuk nanti kedepannya membangun sesuatu yang baru di paroki yang baru, yang saya juga nggak tahu akan jadi seperti apa gitu ya. Karena kalau nggak begitu ya nanti di paroki yang baru saya mendua hati. Dua hati. Di sana saya melayani setengah-setengah, di sini masih gandolin di sini, misalnya gitu ya. Jadi malah nggak baik juga. Jadi itu tadi, bersyukur Tuhan masih memberikan saya kesempatan untuk berkarya di tempat lain, sekaligus juga berani untuk meninggalkan yang mungkin menjadi gondelan di belakang. Luar biasa. Menarik Romo, mau dong satu pesan dan kesan buat orang-orang muda, nggak hanya orang muda ya, maksudnya memang umat yang ada di Paroki Kelapa Gading. Ada nggak satu hal yang mau Romo sampaikan untuk mereka? Baik, saudara-saudari, kaum muda, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan,
pada kesempatan kali ini saya mau menyampaikan terima kasih atas segala hal yang telah diberikan baik kepada saya maupun juga kepada gereja, entah itu perhatian, kerja keras, kerjasama dan lain sebagainya yang membuat kita bisa bertumbuh dan berkembang di dalam iman, pengharapan dan kasih di Paroki Kelapa Gading ini. Dan harapan saya adalah ya mari kita kuatkan iman kita semakin mau untuk bersyukur ya atas segala hal yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita, dan dengan rasa syukur itu akhirnya kita mau berbagi kebaikan, tidak takut untuk menerima tantangan, mungkin halangan yang mengecewakan gitu ya. Ya kadang-kadang kan orang berhenti melayani karena kecewa ya. Seperti itu ya. Tapi ya jangan takut untuk menerima segala hal karena pelayanan-pelayanan kita kepada sesama, sehingga kita bisa memberikan yang terbaik untuk orang-orang di sekitar kita. Seperti apa yang Tuhan katakan ya, hendaklah kamu menjadi terang dunia supaya orang lain melihat kebaikanmu dan mereka memuji dan meluhurkan nama Tuhan. Jadi kebaikan itu harus diperlihatkan, jangan disimpan sendiri. Maka mari kita berani untuk bersyukur dan berani untuk berbagi pula. Sama seperti apa yang pernah dikatakan JKT48. Oh, apa itu Romo? Mereka bilang begini, ku tidak takut pada luka dan sakit, apa yang terjadi, ku takkan gentar pergi untuk mencari impian milikku, meskipun ada yang menghalangi untuk sampai ke tujuan. Setiap terluka jadi makin dewasa, air mata mengalir, dada terasa sakit, meski begitu ku tetap takkan menyerah. Ayo jadi kelinci yang pertama. Luar jangan biasa. takut untuk bersyukur, jangan takut untuk berbagi. Luar biasa. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Romo, terima kasih banyak. Aduh, aku terharu jatuh jadi Batman ya. Batman pun ikut bersedih ya Romo. Romo, Wisnu, terima kasih. Sama-sama. Atas pengalaman sharing yang sangat menyenangkan dan mengharukan. Selamat, perlu tisu gak Romo? Selamat menjalani panggilan Tuhan di tempat yang baru. Terima kasih. Dan kita pasti masih bisa ketemu lagi dong Romo? Masih bisa, silakan nanti datang ke Paroki Pulau Gebang. Paroki Pulau Gebang. Dengar-dengar di sana jadi apa nih? Jadi Romo Kepala. Luar biasa. Tuhan izinkan untuk menempuh perjalanan yang baru. Amin, amin. Romo, selamat bertugas. Terima kasih. Sehat selalu dan tetap semangat. Amin. Tetap jadi inspirasi bagi banyak orang. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di podcast selanjutnya. Bye-bye.